back to our YouTube channel. Pasti mau ibadah ya? Apa kabar nih semuanya? Semuanya sehat? Baik kak. Oke, udah mandi? Udah pakai baju? Kalau belum, balik lagi sana ya, pakai baju dulu. Oke, minggu ini ada yang spesial nih teman-teman ya. Sebelum ibadah, aku mau share. Jadi di masa seperti ini banyak banget orang-orang yang butuh bantuan kita. Nah, kita abis aja bagi-bagi nih sama semua orang di jalan-jalan. Nggak semua, tapi beberapa. Berikut highlightnya. Shalom JC. Shalom. Shalom, shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Luar biasa. Itulah ciri khas JC kita. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman, boleh disapa dulu Mbak ya. Teman-teman kita. Shalom guys, dan selamat datang kembali bersama dengan kita di sini di ibadah online JC yang akan hadir setiap hari Minggu sampai nanti pandemi COVID ini berakhir. Boleh dikasih chord sedikit ke Alek ya biar agak syahdu ya. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini kalau aku tanya apa kabarnya, biasanya kalian akan jawab luar biasa Kak. Sehat semuanya, baik-baik aja. Tapi siang hari ini Kak David mau bilang bahwa it's okay to be not okay. Ya itu yang sering Kak Ripka ya, our leader kita bilang, it's okay to be not okay. Dan kalau kita bilang baik-baik aja, enggak teman-teman. Kondisi di luar lagi enggak baik-baik aja. Di luar sana pandemi COVID masih jadi momok buat kita. Kalau kita keluar kita nggak pernah tahu kapan kita kena, dan keadaan juga belum jauh lebih baik. Tapi satu hal yang aku percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang menuntut kesempurnaan itu dari kita. Dia tahu kok ketika kita lagi takut. Makanya dia bilang 365 kali lebih di dalam Alkitab bahwa jangan takut, jangan takut. Jangan khawatir, karena dia tahu kita bisa merasakan seperti itu. Dan aku tahu hari ini mungkin ada beberapa teman kita yang lagi ngerasain hal yang sama. Tapi teman-teman, yuk
Itulah gunanya kita ngumpul di tempat ini sama-sama. Itu gunanya kita sama-sama ibadah. Supaya kita sama-sama mau kuatin. Kita mau sama-sama saling topang doa. Kita mau sama-sama berdoa. Buat keadaan kita yang lagi mungkin gak baik-baik aja. Iya kak, aku udah saat teduh, aku udah cari Tuhan, tapi kok rasanya masih khawatir ya. It's okay. Tapi satu hal yang kalian gak boleh lakukan adalah kalian meragukan kasihnya Tuhan buat kalian. Karena dia gak pernah sedikit pun mengecewakan kalian. Paulus mengatakan, bahkan di dalam kekurangan kalian, justru disitulah kuasaku sempurna. Teman-teman, yuk kita mau bawa apapun keadaan kita sekarang. Kita mungkin lagi khawatir, kita ngelihat mama papa kita sedang khawatir. Kita ngelihat ada beberapa teman kita yang mungkin juga kondisinya lagi gak baik. Kita mau bawa semuanya yuk ke hadirat Tuhan. Kakak pun juga ngerasain hal yang sama. So kakak butuh kalian juga. Kita mau sama-sama serius yuk pagi hari ini, siang hari ini. Kapanpun kalian nonton tayangan ini, kakak yakin ketika kita mau sama-sama sungguh-sungguh, kita cari Tuhan, hati kita akan ketemu. Karena apa? Tuhan yang nyatuin kita. Yang percaya katakan amin teman-teman. Amin. Yang percaya katakan amin teman-teman. Amin. Kita mau tundukin kepala kita yuk teman-teman. Kita mau sama-sama berdoa. Pagi hari ini Tuhan, siang hari ini Tuhan, malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mau serahkan segala kekhawatiran kami. Kami mau bawa semua Tuhan, rasa khawatir, takut, gundah gulana kami ke hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, kami gak bisa nanggung itu sendiri. Kami gak bisa tahan itu sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau lebih lagi di dalam hidup kami ya Bapa. Maka dari itu ya Bapa, kami mau undang Engkau lebih lagi. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Supaya kami ketemu Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biar hanya nama-Mu yang ditinggikan. Melalui kesaksian kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan sama-sama ya teman-teman. Kita mau sama-sama katakan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah sebab Engkau beserta kami Tuhan. Bahkan di saat tergelap kami gak akan takut Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah kami yang hidup. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, aku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah sempurna. Kau cahaya bagiku. Yuk kita mau imani, kita mau katakan lebih sungguh lagi. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Dia satu-satunya harapan kita teman-teman. Hanya Dia satu-satunya jawaban segala ketakutan kita, segala kesesakan kita. Dia gak pernah mengecewakan kita. Tuhan, Engkau Allah, Kau
Tuhan sedang bekerja melawat kita semua teman-teman. Ini waktunya teman-teman, untuk kita mau taruh setiap ketakutan kita, setiap kekhawatiran kita, setiap kelemahan kita. Sebab Dia hadir, justru saat inilah kuasanya mau bekerja luar biasa buat kita teman-teman. Kasih-Nya yang sempurna akan menutupi setiap ketakutan kita. Serahkan semuanya sama Tuhan. It's okay to be not okay. Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang akan menyempurnakan kita. Yuk kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau sama-sama katakan dengan iman. Sebab kita tahu Dia bersama kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel. Terus katakan ini teman-teman, dengan penuh iman dan percaya, sampai telingamu mendengar. Biar kamu jadi berkat untuk orang-orang sekelilingmu. Sebab Engkau punya Allah yang hidup, Allah yang kuat, Allah yang gak pernah meninggalkan engkau sendiri. Dialah Allah Immanuel itu. Engkau Allah besar, Immanuel, Kau Immanuel, Kau Allahku, Kau Juru Selamatku, tak pernah tinggalkanku. Immanuel, Engkau Allah besertaku, Kau besertaku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Katakan dengan iman teman-teman, katakan lebih sungguh lagi. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku. Di dalam lembah kelam sekalipun, Dia gak pernah meninggalkan kita sendiri teman-teman. Sembah, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Katakan setiap kekhawatiran. Kita percaya bahwa Tuhan kita bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihi, bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan katakan sekalipun engkau jatuh, tapi gak akan sampai tergeletak. Sebab tangannya yang kuat itu, yang membuat engkau akan terus naik dan gak akan pernah turun. Sebab kasih-Nya yang sempurna itu, yang akan membalut setiap lukamu teman-teman. Engkau gak perlu khawatir lagi tentang masa depan. Engkau gak akan perlu khawatir lagi tentang hari esok. Sebab janji-Nya ya dan amin di dalam hidupmu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih. Sebab janji-Mu Tuhan, itu yang menguatkan aku. Engkau kuatku, ku percaya setiap rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan gak akan pernah sia-sia ya Bapa.
Kalau hamba-Mu di tempat ini menyembah-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan Yesus, teman-teman hamba-Mu Tuhan yang di rumah, yang sedang beribadah bersama dengan kami juga sedang menyembah-Mu ya Bapa. Dan Kau sedang tersenyum melihat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Teman-teman, kalian harus tahu bahwa di saat ini ada begitu banyak orang yang butuh kalian. Ada begitu banyak orang yang butuh kalian. Bukan hanya untuk kalian bantu, tapi untuk kalian kuatkan. Sebab kalian punya kekuatan yang luar biasa. Pada saat kalian mengandalkan Tuhan, Tuhan bekerja dalam hidupmu. Pagi hari ini, siang hari ini, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, kita mau lebih sepuluh lagi katakan, kita mau serahkan sepenuhnya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi. Gak ada yang lain teman-teman, hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan keadaan, mengangkat. Dan Tuhan Yesus juga yang akan memulihkan keluargamu. Waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengandalkan Engkau lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah yang sanggup memulihkan kondisi kami. Engkaulah yang sanggup Tuhan Yesus untuk memulihkan keadaan kami ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Kami siap Tuhan Yesus untuk terus masuk lebih dalam sungai-Mu, untuk terus tenggelam dalam aliran sungai-Mu, sampai kami terpuaskan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk teman-teman, kita mau muji dan nyembah Tuhan. Aku ajak teman-teman semua yang lagi duduk, yang lagi selonjoran, lagi tiduran di kasur, kita mau bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau lemesin otot-otot kita. Oke? Kita mau puji Tuhan sebab pencurahan Roh Kudus sudah gak akan lama lagi, akan segera terjadi. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, kita percaya ada kekuatan yang baru buat kita semua. Kita mau sama-sama puji nyembah Tuhan. Ajak adik kakaknya, papa mamanya boleh. Kita mau sama-sama puji nyembah Tuhan. Amin. Amin. Kita mau sama-sama katakan, Roh Kudus
Kudus tercurah di tempat ini. Kuasanya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Yeay. Hari ini Seharinya yuk kita mau goyangin badan kita yuk. Wow. saat pembebasan tiba, Kita mau lari-lari kecil yuk. 1, 2, 3, go. menangguh dosa tak dipatahkan. Siap-siap semua untuk loncat ya. Hari bersorak bagi Dia. 1, 2, 1, 2, 3, go. Anggur Amin. baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, Urapi umatnya, nyata kuasanya. sama-sama katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Mana sukacitanya? Sukacita. Minyak baru Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Udah keringetan semua? Udah keringetan semua? Coba colek kanan kirinya, papa mamanya, adiknya udah pada keringetan belum? Belum ya kayaknya ya. Oke. Kita boleh rangkul mereka nggak? Kita mau rangkul mereka yuk kayak gini yuk. Kita mau ajak goyang bareng-bareng. Kan selama ini di rumah aja, belum olahraga, kita olahraga bareng ya. Baik. Sama-sama katakan. Anggur. Baru tercurah. Yeay. 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 Matnya dengan. Bisa semuanya? Bisa semuanya? Kanan, kiri. Baru tercurah, Urapi umatnya, nyata. Kita mau lompat yuk. Siap. 1, 2, 3, go. anggur baru tercurah. Semua bersukacita di rumah Tuhan, amin. Umatnya dengan sukacita. Mana sukacitanya? Hahaha. Minyak Baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. nyata kuasanya. Sekali lagi katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Wuh. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, gengs. Yesus, saat ini kami mau angkat tangan kami mau tumpang tangan untuk bangsa Indonesia ya Bapak. Bapak, Kau yang lihat situasi di Indonesia, Kau yang lihat keadaan di Indonesia. Tuhan, Kau yang sembuhkan, Kau yang lawat, Kau pulihkan Indonesia ya Bapak. Biar segala krisis ekonomi, semua masalah yang terjadi di Indonesia bisa segera diselesaikan ya Bapak. Biar virus corona yang menjangkit di Indonesia bisa segera pergi di dalam nama Yesus. Dan jumlah pasien yang positif corona bisa terus menurun dan tidak bertambah ya Bapak. Bapak, biarlah Indonesia bisa kembali ke keadaan yang lebih baik ya Bapak. Biar damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia ya Bapak. Kami percaya di dalam keadaan seperti ini ya Tuhan Yesus, mujizat-Mu semakin dinyatakan ya Bapak. Bapak, kami juga memberi doa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan setiap jajarannya ya Bapak, hingga pemerintah daerah ya Bapak. Kau berkati mereka satu persatu ya Bapak. Biar hikmat marifat-Mu turun atas mereka ya Tuhan Yesus. Biar mereka bisa menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di Indonesia ya Bapak. Biar visi misimu turun atas mereka ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu
luar biasa untuk mereka ya Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus, biar mereka bisa terus menjaga kami, biar mereka bisa terus memimpin Indonesia ya Bapa. Kami tahu ini bukan masa yang mudah untuk mereka, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau tak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus, biar sukacita dan damai sejahtera-Mu turun atas mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat GC ya Bapa. Kau berkati mereka satu persatu ya Bapa. Dari setiap yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa, lewat bilur-bilur-Mu, lewat kuasa darah-Mu ya Bapa. Dari setiap mereka yang sedang ada masalah, setiap mereka yang ada pergumulan ya Tuhan Yesus, Kau bukakan jalan, Kau selesaikan setiap masalah mereka ya Tuhan Yesus. Biar lewat setiap masalah, setiap pergumulan mereka ya Tuhan Yesus, Kau nyatakan kuasa-Mu lebih lagi, Kau nyatakan mujizat-Mu lebih lagi atas hidup mereka ya Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ya Bapak, sekarang kami ingin berdoa untuk prayer request Bapak, prayer request yang telah diberikan teman-teman GC kami ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman GC yang sedang mengalami masalah keluarga di tengah pandemi ini Bapak. Kiranya Kau yang memberikan jalan keluar, Kau yang menuntun mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit di tengah pandemi ini Bapak. Sekarang kami ingin berdoa untuk teman-teman GC kami yang memiliki kepahitan ataupun sakit hati karena diperlakukan tidak adil oleh sesamanya ya Bapak. Semoga ya Bapak, Engkau yang memberikan pemulihan atas teman GC kami ya Bapak, kedamaian dalam hatinya ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa untuk teman GC kami yang sedang sakit Bapak, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan atas dia Bapak, kesehatan turun atas dia Bapak, sehingga ia dapat berkumpul kembali dengan keluarga dia ya Bapak. Sekarang kami telah selesai berdoa dan kami telah selesai untuk mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman JC, gimana kabarnya kalian semua? Semoga masih tetap sehat-sehat, semoga masih pada betah di rumah ya teman-teman. Seneng banget hari ini kita bisa ketemu lagi buat ibadah bareng-bareng, walaupun emang masih secara online ibadahnya, dan ini udah jalan 2 bulan ya teman-teman. Tapi aku percaya kalau Tuhan kita gak terbatas, dan mau kayak gimana pun bentuk ibadah kita, Tuhan Yesus pasti ada sama kamu, ada sama aku, dan ada sama kita semua. Anyway, thank you buat teman-teman tim Praise and Worship yang tadi udah ngajak kita buat muji menyembah Tuhan bareng-bareng. Kalian luar biasa. Dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang ya Bapa, selamat siang ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru Tuhan Yesus yang masih Engkau berikan buat kami, buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan yang selalu sempurna buat kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar ya Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberikan setiap kami pengertian-pengertian yang baru ya Bapa. Dan biarlah apapun Tuhan yang kami dengar, itu boleh jadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya Tuhan, amin. Tema kita hari ini adalah The Elevation teman-teman. Dalam minggu kemarin kita habis merayakan satu peristiwa penting juga waktu Tuhan Yesus ada di dunia, yaitu peristiwa di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Padahal kalau misalnya kita bayangin, kalau Tuhan Yesus sampai sekarang masih ada di dunia ini, kayaknya keadaan akan lebih enak gitu ya. Kalau misalnya ada yang sakit, bisa minta Tuhan Yesus buat sembuhin. Apalagi di zaman sekarang teknologi udah maju gitu, mungkin kalau menghubungi Tuhan Yesus ya tinggal telepon gitu. Tapi kenapa jadinya Tuhan Yesus tetap harus naik ke surga? Setelah kemarin aku baca kisah tentang kenaikannya Tuhan Yesus, aku menemukan bahwa makna dari kenaikannya Tuhan Yesus adalah karena Tuhan Yesus naik, maka kita juga jadi di-upgrade gitu ya. Karena kalau misalnya aku lihat dari murid-muridnya Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, mereka ikut Tuhan Yesus ngajar, mereka bagian yang menyediakan apa yang Tuhan Yesus perlu, makanan, minuman, dan lain-lainnya. Nah, tapi waktu ketika Tuhan Yesus harus naik ke surga, mereka ini yang dipercayakan untuk melakukan tugas
seperti yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Jadi karena Tuhan Yesus naik, levelnya mereka ini juga naik. Dari yang sebelumnya cuma ikut Tuhan Yesus ngajar, sekarang jadi mereka yang mengajar. Sekarang jadi mereka yang bisa menyembuhkan orang. Sekarang aku mau ajak dulu kita untuk baca di Kisah Para Rasul. Ini adalah kisah waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kita akan baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, 3 ayat ini teman-teman yang akan jadi dasar firman Tuhan kita pada hari ini. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, ini waktu itu kejadiannya adalah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ketemu sama murid-muridnya. Di sini kita bisa melihat kalau ternyata orang-orang pada masa itu sangat mengharapkan Tuhan Yesus untuk bisa memulihkan bangsa mereka. Bahkan ini murid-muridnya Tuhan Yesus yang berpikir kayak gitu. Dan kita juga ngelihat kalau ternyata seringkali orang-orang itu mengharapkan Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang mereka mau. Mungkin ini relate juga dengan kita di masa-masa sekarang ini ya teman-teman. Kita ngelihat kalau keadaan sekarang memang lagi kacau, benar ya. Orang-orang bahkan kayak mempertanyakan di tahun 2020 ini ada apa sih? Kenapa sih kok bahkan ini masih baru jalan bulan kelima aja udah banyak banget hal yang terjadi. Kalau dilihat di awal tahun udah mulai banjir, terus sekarang juga corona udah masuk ke Indonesia dan kasusnya sampai sekarang udah banyak banget. Kita juga nggak tahu ini akan sampai kapan gitu. Bahkan di berita juga dibilang mungkin vaksinnya baru ketemu 1-2 tahun lagi. Bahkan aku juga sempat baca, kalau nggak salah di Twitter sih, ada orang yang mungkin saking desperate, dia nge-tweet, dia bilang, ya kayaknya kalau misalnya bulan-bulan ke depan kita ngeliat UFO ya udah nggak kaget lah ya. Mungkin kita sendiri juga saat-saat ini lagi ngerasa kayak murid-murid Tuhan Yesus yang ada di sini. Kita lagi mempertanyakan, kapan sih Tuhan keadaannya bisa kembali normal? Kapan sih keadaannya bisa membaik lagi? Karena kita udah pengen bisa sekolah, bisa kerja, bisa kumpul sama temen-temen, nongkrong, dan lain-lainnya ya kan. Karena di keadaan kayak gini juga kita jadi nggak bisa merencanakan hal buat di masa depan gitu, karena ya semua hal sekarang lagi nggak pasti teman-teman. Tapi kita bisa lihat di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-7, ketika murid-muridnya nanya kayak gitu, Tuhan Yesus bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di sini Tuhan bilang kalau bukan bagian kita untuk tahu tentang masa dan waktunya, tapi selanjutnya dibilang juga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Pesan di sini adalah kita harus tetap jadi saksinya Tuhan. Apapun keadaannya, kita harus tetap bisa jadi saksinya Tuhan. Ini yang jadi tugas kita di masa-masa sekarang ini, di tengah keadaan yang lagi gak baik-baik aja. Tapi kita percaya kalau justru di keadaan yang lemah, justru di keadaan yang buruk, kuasa Tuhan itu bekerja paling sempurna. Selanjutnya, apa yang kita butuhin buat bisa jadi saksinya Tuhan? Di sini dibilang syaratnya adalah kamu punya Roh Kudus di dalam hidup kamu. Karena kalau kamu punya Roh Kudus, kamu akan punya kuasa, kamu akan punya power, kamu akan bisa berdampak buat orang lain, kamu akan bisa jadi berkat buat orang lain melalui hidup kamu. Aku yakin setiap kita punya karunia roh masing-masing. Kemarin aku habis baca tentang spiritual gift atau karunia roh itu, dan ada banyak jenisnya. Ada orang yang dipercayakan untuk bisa mengajar, ada orang yang punya karunia untuk memberi, ada orang yang punya karunia lagi untuk
menginspirasi, untuk mengencourage. Aku mau ngajak setiap kita untuk mulai kenalin diri kalian sendiri, mulai lebih peka lagi sama apa yang ada di dalam diri kalian, untuk kita bisa jadi saksinya Tuhan. Tadi dibilang adalah syaratnya harus punya Roh Kudus. Dan ketika kamu udah punya Roh Kudus di dalam hidup kamu, kamu akan punya karunia Roh yang bisa kamu pakai untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Ketika kamu tahu kamu bisanya untuk mengajar, ya kamu pakai itu untuk mengajar hal-hal yang baik buat orang lain. Kalau kamu ngerasa kamu suka memberi sama orang lain, suka membantu orang lain, lakuin semuanya itu dengan setulus hati kamu, dan aku yakin banget itu akan berdampak buat orang lain. Dan dalam 10 hari ini teman-teman, setelah hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin, kita lagi dalam masa doa puasa selama 10 hari sebelum hari pencurahan Roh Kudus. Dan aku mau ngajak setiap kita untuk manfaatin waktu ini dengan baik, untuk kita bener-bener minta Roh Kudus buat penuhin hidup kita. Karena di masa-masa sekarang ini teman-teman, kita butuh Roh Kudus. Dia yang bisa ngasih kita ketenangan, dia yang bisa menghibur kita kalau misalnya mungkin kita lagi ngerasa kesepian. So di waktu-waktu ini aku ajak kalian untuk kita sama-sama balik lagi ke Tuhan. Nah, dari tadi aku udah bilang tentang upgrade diri, tentang naik level, ya kan? Karena kita punya goal ini, semakin serupa sama Kristus, itu yang membuat kita harus setiap harinya di-upgrade. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu sempurna, sedangkan kita masih di bawah levelnya. Nah, ini yang bikin kita harus mau nge-push diri kita, upgrade diri kita untuk naik level sampai semakin serupa sama Kristus. Kita tahu mungkin kita nggak akan bisa jadi sesempurna dia, karena memang yang sempurna ya udah cuma Tuhan aja. Tapi kita harus tetap terus berusaha buat mengejar standarnya Tuhan. Kita harus terus ngejar levelnya Tuhan. Nah, jadi sekarang gimana caranya untuk kita bisa mengupgrade diri kita? Yang pertama yang pasti adalah stay connected with God. Di masa-masa sekarang, kalau aku bilang sih logikanya harusnya kita punya lebih banyak waktu buat Tuhan, bener ya? Karena kita kegiatannya ya di rumah aja, mungkin ngerjain tugas sekolah atau mungkin ada kerjaan, tapi itu semuanya di rumah aja. Kita nggak banyak ngelakuin kegiatan di luar rumah. So harusnya kita setelah tugas-tugas kita selesai, kita punya banyak waktu untuk bisa kita bangun hubungan sama Tuhan. Tapi mungkin kenyataannya justru malah kita semakin sibuk sendiri, sibuk main game, sibuk nonton, sibuk cari hiburan yang lain, karena kita mungkin udah bosan di rumah. Kita carinya kesenangan yang gampang aja. Adanya HP, ya udah kita pakai itu buat main game, buat nonton YouTube, buat apa lagi? Ya banyak ya, nonton film juga. Tapi aku mau ingetin teman-teman, kalau kayak yang aku bilang sebelumnya, goal kita itu adalah semakin hari harus semakin serupa sama Kristus. Gimana kita bisa serupa kalau kita aja gak kenal siapa yang jadi role model kita ini? Kita gak bangun hubungan sama dia, kita gak tahu apa yang dia suka, kita gak tahu apa yang dia mau. So pastiin teman-teman untuk setiap kalian tetap bangun hubungan sama Tuhan. Kalau mungkin biasanya saat teduhnya setengah jam, sekarang karena kita punya waktu agak banyak di rumah aja, mungkin kalian bisa ningkatin jadi 1 jam. Atau mungkin kalau misalnya saat teduh kalian masih bolong-bolong, kalian mulai belajar untuk konsisten terus bangun hubungan sama Tuhan. Teman-teman, kita masih punya kesempatan untuk balik lagi ke Tuhan. Gak peduli seberapa jauh sekarang kamu sama Tuhan, yang Tuhan mau adalah kamu untuk balik lagi ke dia. Kalau kamu lagi ngerasa mungkin kamu sekarang lagi lemah, kamu lagi di keadaan yang gak baik, kamu datang ke Tuhan dan dia yang akan kasih kamu kekuatan. Kalau kamu lagi ngerasa sedih, kamu datang ke Tuhan, dia yang akan kasih kamu penghiburan. Buat kalian yang sekarang lagi ngerasa gak semangat, cari Tuhan, dia yang akan kasih kamu gairah yang baru, dia yang akan kasih kamu semangat yang baru. Jangan cari yang lain, tapi carinya adalah Tuhan. Dan yang kedua yang harus kita lakukan sekarang adalah being witness, atau menjadi saksinya Tuhan. Kamu bisa mulai pelayananmu sekarang dari rumahmu.
Pelayanan gak harus jadi pengerja JC. Kamu bisa pelayanan lewat hidup kamu, di keluarga kamu, di teman-teman kamu. Karena sekarang kamu lagi banyaknya di rumah, jadi kamu bisa banget mulai pelayanan kamu di rumah, bantu papa mama kamu, kakak adik kamu, atau mungkin juga lewat sosial media kamu. Kamu gak tahu, mungkin ketika kamu lagi nge-share satu ayat, ada orang lain yang ngerasa terberkati, ada orang lain yang ngerasa doanya dijawab. So, jadilah saksinya Tuhan lewat hidup kamu. Dan jangan lupa tadi kuncinya adalah kamu harus punya Roh Kudus di hidup kamu. Itu aja teman-teman firman Tuhan yang bisa aku bagikan hari ini. Ingat untuk terus upgrade diri kamu, untuk terus bangun hubungan sama Tuhan, supaya kamu punya pengertian-pengertian yang baru, kamu punya cara pandang yang baru dari perspektifnya Tuhan, dan kita jadi semakin serupa sama Kristus, supaya kita bisa jadi saksinya Tuhan di keluarga kita, di tengah teman-teman kita, bahkan dimanapun kita berada, teman-teman. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, apapun yang sudah kami dengar itu boleh jadi rema buat hidup kami Tuhan. Biar Engkau terus ajar kami Tuhan, untuk boleh mengupgrade diri kami terus Tuhan, supaya kami semakin serupa sama Engkau ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu untuk memenuhi setiap kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman yang sudah mendengarkan ibadah hari ini ya Bapa. Biar Engkau terus menjaga mereka Tuhan, Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Buat yang lagi merasa punya beban, yang punya pergumulan ya Bapa, kami mau taruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan kalau hidup kami aman di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang terjadi itu semuanya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Happy Sunday semuanya, see you next week. God bless you.